Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saudara, saya percaya kita semua sehat ya, dan dalam keadaan yang baik, dalam perlindungan Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita mau terus datang pada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan Engkau baik, Engkau setia, Engkau luar biasa. Bahkan apapun keadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami boleh ada sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami bersyukur, ajar kami selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, menyadari bahwa bahkan nafas hidup yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian penyembahan kami malam hari ini ke hadapan hadirat-Mu yang maha kudus, yang maha suci. Semua yang kami miliki itu berasal daripada-Mu Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya katakan segalanya Tuhan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu Yesus. Oh, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Lebih lagi saudara, mari lebih lagi katakan segalanya Tuhan yang kami miliki di hidup ini. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan kami bawa Tuhan. Amin. Persembahan kami yang terbaik Tuhan, hanya bagi-Mu segalanya. Oh, yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan kami Tuhan. Amin. Yang terbaik, hanya lebih lagi katakan segalanya yang kami miliki kami bawa pada-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan yang terbaik Tuhan. Oh, hanya bagi-Mu segalanya. Oh, yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami pada-Mu, sembah kami pada-Mu, Tuhan yang hidup. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Karena itu kami bawa segala yang kami miliki, segalanya
semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku Tuhan yang terbaik, hanya bagimu. Katakan segala yang ku miliki Tuhan, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Biar hidup kami menjadi persembahan yang terbaik Tuhan. Biar kami selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau. Karena kami tahu semua yang kami miliki itu daripada-Mu. Karena itu biarlah dalam keadaan apapun kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami Bapa. Ketika kami tertekan, kami berseru kepada Yesus. Ketika kami sedang ada dalam penderitaan malam ini, mungkin kami sedang sakit, kami mau berseru kepada Yesus. Sebab Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan kami Tuhan. Mari katakan bersama saudara pujian ini kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Lebih lagi saudara katakan, Yesus, kepadamu kami berseru Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut kami Tuhan, amin, memuji nama-Mu Tuhan, amin. Yesus, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi saudara, mari kita mau berseru kepada Tuhan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah. Lebih lagi katakan, Yesus, kepadamu kami berseru Tuhan. Katakan saudara, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Engkau Tuhan kami, amin. Yesus, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami, amin, di atas segalanya. Kami memuji-Mu Tuhan di atas segalanya. Terima kasih, Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Engkau yang layak untuk kami tinggikan di dalam hidup ini. Tidak ada nama lain Tuhan, kepadamu kami berseru. Karena Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Lebih lagi angkat tanganmu saudara, katakan kepada Tuhan malam ini, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku.
Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Kau di atas segalanya, Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Amin, amin. Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, itu bagian di dalam hidup kami. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Amin Tuhan, yes Lord. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja, Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Yesus. Amin. Yes Lord Jesus, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Itu bagian kami. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku Tuhan. Amin. Yes Lord, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Lebih lagi katakan pada Tuhan, Kaulah segala-galanya Tuhan. Amin. Oh, di dalam hidupku. Amin Yesus. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang kami pandang, selama hidupku. Amin Tuhan Yesus. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Biar kita mau taruh Dia sebagai yang segala-galanya di hidup kita, saudara. Apapun tantangan, persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, biar taruh iman kita kepada Tuhan. Biar kita mau selalu berkata, Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Jauh melebihi penderitaan-penderitaan kami. Kami tahu ada kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Karena itu kami tidak akan pernah menyangkal Engkau. Kami tidak akan pernah Tuhan menjauh daripada-Mu. Kami mau terus dekat kepada-Mu dan mengakui Engkau segala-galanya di hidup kami. Mari sekali lagi katakan saudara, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kerajaanmu Tuhan, kebenaranmu itu bagian. Kau yang ku pandang, selama hidupku Tuhan. Amin. Yesus, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu Bapa. Karena itu malam hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh hidup menyenangkan Tuhan senantiasa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, dan saya yakin percaya iman kita akan semakin dikuatkan. Shalom Ibu Gembala, saya mau bersaksi Bu. Dulu saya juga pernah mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saat itu ketika saya mau menuliskan kesaksian, tiba-tiba ada suara yang berkata, tidak usah bersaksi, percuma saja, pasti juga gak bakalan dibaca. Jadi saya jawab, iyalah, ya udah gak apa-apalah, saya cukup dengar kesaksian orang saja. Tapi sekarang saya berkata mau Ibu. Saya berkata mau Ibu baca atau tidak Ibu baca, saya akan tetap bersaksi. Amin. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba penyakit yang dulu sudah sembuh mulai kambuh kembali Bu. Saya mulai lagi timbul rasa khawatir, dan 2 hari yang lalu saya bermimpi. Di dalam mimpi itu saya berjumpa dengan orang yang kerasukan, yang mau menyerang saya. Dalam mimpi itu saya ngomong, jangan takut. Tiba-tiba ketika saya berkata saya dalam mimpi itu saya berkata, jangan takut. Sesudah saya ngomong begitu, sepertinya dia semakin mengamuk ya, mau menyerang saya. Tapi tiba-tiba saya ingat, oh iya, saya kan punya Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan saya. Saya langsung tarik orang yang kerasukan itu Bu, dan saya taruh tangan saya di atas kepalanya, sambil saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya ucapkan berkali-kali, sampai orang itu akhirnya terjatuh. Dan kemarin di tanggal 17 saya merenungkan, dan saya bertanya-tanya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa maksud dari mimpi saya itu? Saya percaya mimpi ini pasti ada artinya. Hari ini Roh Kudus memberikan pengetahuan, memberitahu kepada saya bahwa maksud dari mimpi itu adalah serangan dari penyakit saya sendiri. Tetapi di dalam mimpi itu dia memberikan saya seperti roh ketakutan. Karena saya percaya cukup memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus saja berkali-kali, maka Tuhan sanggup menyembuhkan saya dan mengalahkan sakit penyakit itu. Inilah kesaksian saya Bu. Saya percaya, saya berharap Ibu juga dapat membagikan kesaksian ini sehingga dapat menguatkan orang lain. Agar semua saudara-saudari kita yang mungkin hari ini
sedang diintimidasi oleh iblis yang coba membatalkan rencana Tuhan, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari segala intimidasi iblis. Percayalah seperti yang tertulis di dalam Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Terima kasih Ibu, saya minta maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Dan mungkin kalau ada perkataan yang masih kurang-kurang rapi dalam menyusun kesaksian ini, saya mohon maaf. Semoga semua jemaat Mesbah Doa dapat terberkati, dan saya juga berdoa semoga ibu dan keluarga dan semua tim sehat selalu dan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, amin. Iya, kesaksian yang luar biasa saudara ya hari ini, di mana seseorang ketika dia mau bersaksi ya, iblis mengintimidasi dia dan berkata bahwa tidak usah kamu bersaksi, ngapain kamu kirim kesaksian, tidak bakalan dibaca juga. Dan akhirnya Tuhan meneguhkan ya, dan akhirnya dia harus bersaksi karena sakit yang dulu sudah sembuh sekarang terasa kambuh lagi ya. Dan dia bermimpi saudara bahwa dia didatangi oleh orang yang kerasukan setan dan mencoba mengintimidasi, mengejar-ngejar dia saudara. Dan akhirnya dia berperang dalam mimpi itu dan terus memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga orang yang kerasukan setan itu pun jatuh dan tersungkur. Nama Yesus yang dimuliakan. Dan akhirnya dia bertanya apa arti mimpi itu ya, dan Roh Kudus memberikan hikmat bahwa mimpi itu artinya kamu sedang diintimidasi oleh iblis lewat penyakitmu yang coba untuk ya membuat kamu takut. Tetapi perkatakan terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya saudara, ya seringkali memang intimidasi iblis itu sangat berbahaya. Walaupun kita merasa kita sudah sembuh, seringkali iblis ya mengintimidasi, ya kamu tidak bakal sembuh, nggak usah bersaksi, kamu gini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi ya mari kita mau terus memperkatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sanggup, jangan mau diintimidasi oleh iblis hari-hari ini. Baik iblis yang mencoba untuk ya mengintimidasi rumah tangga, keluarga atau apapun yang sedang kita lakukan hari-hari ini, mari kita patahkan, hancurkan kuasanya sehingga iblis bisa ya mengintimidasi kita lewat keadaan ekonomi, lewat sakit penyakit, lewat keadaan kita apapun ya, setan mau mengambil celah di dalam semuanya itu. Dan malam ini kita diberikan peneguhan lewat kesaksian ya bahwa kita harus berperang sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Iya, terima kasih ya buat kesaksiannya. Biarlah kita belajar hari ini untuk terus mengalahkan serangan-serangan iblis, termasuk intimidasi, ketakutan, kekhawatiran yang semakin banyak merajalela sekarang ya. Jangan mau saudara diintimidasi oleh iblis ya. Biarlah kita mau terus menang di dalam pergumulan iman kita. Terima kasih kesaksiannya Bu. Ya, nggak disebutkan ini ibu atau bapak ya, tetapi kita diberkati. Baik saudara, kita tadi malam sudah sampai di Sakaria pasal yang ke-5 tentang penglihatan ke-6 gulungan kitab yang terbang. Ya, ketika Sakaria melihat ada gulungan kitab yang terbang, lalu ada seorang yang berkata, apa yang kamu lihat? Jawabnya, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang. Ya, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata padaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Ya, jadi saudara, ya hati-hati. Tadi malam kita sudah baca sumpah serapah, sumpah palsu, perkataan-perkataan negatif. Ya, hati-hati jangan sampai itu berbalik kepada kita dan akhirnya ya firman Tuhan berkata, aku telah menyuruhnya keluar. Demikianlah firman Tuhan semesta alam supaya ia masuk ke dalam rumah
ya rumah para pencuri, ke rumah orang-orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya ia bermalam di situ, ya, di dalam rumah mereka untuk memusnahkannya. Bukan hanya orang yang dimusnahkan, tapi baik kayu maupun batu-batunya juga dihancurkan. Jangan sampai perkataan sumpah serapah kita, sumpah-sumpah palsu yang kita ucapkan itu akhirnya berbalik menyerang kita dan mendatangkan ya malapetaka. Karena itu ya jangan bermain-main saudara, ya, tapi mari kita mau sungguh-sungguh bertobat. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Ya, Zakaria pasal yang kelima, ayat yang kelima. Judul perikopnya penglihatan ketujuh perempuan dalam gantang. Ya. Penglihatan ketujuh perempuan di dalam gantang. Ayat yang kelima, tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Ayat 6. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Ayat 7, lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Ayat yang ke-8, kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke dalam mulut gantang. Ayat yang ke-9, lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Ayat 10, bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Iya, saudara yang terkasih, ya, kita lihat di sini bahwa penghukuman dari gulungan-gulungan kitab yang terbang, ya, itu dilontarkan terhadap orang-orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan sekarang kita melihat di sini ada sebuah penglihatan perempuan di dalam gantang, ya. Ketika itu Zakaria ditanya, apa yang kamu lihat? Dia bilang, aku melihat sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Ya, dan di dalam gantang itu ada perempuan, saudara. Perempuan di dalam gantang itu melambangkan kejahatan. Ya, karena penglihatan ini menunjukkan kepada kejahatan. Tidak hanya akan ada hukuman yang berat, ya, tetapi juga ya penglihatan tentang perempuan di dalam gantang ini artinya, saudara, juga akan ada ya orang-orang yang akan dihukum karena penglihatan itu berbicara tentang kejahatan dan kefasikan. Gantang itu melambangkan kejahatan mereka dan perempuan itu melambangkan kefasikan, kata firman Tuhan. Perempuan di dalam gantang ini dibawa ke tanah Sinear yang menjadi lambang untuk pusat penyembahan berhala dan juga kejahatan di dunia. Ya, perempuan ini adalah gambaran bagi Zakaria bahwa kejahatan dan dosa akan dihilangkan dari Israel dan kelak dosa akan dihapuskan dari seluruh muka bumi saat Kristus mati, ya. Itu akan ada pengampunan dosa atas seluruh dosa-dosa manusia. Yesuslah yang akan menghapus dosa manusia yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Ya, saat Kristus mati, itu berarti pengampunan ya bagi seluruh umat manusia, dan
Apapun dosa kita itu dihapuskan oleh Tuhan dengan darah-Nya yang kudus. Karena itu saudara, mari kita percayakan kepada Kristus hidup kita untuk sungguh-sungguh menerima pengampunan dari Dia. Ya, karena Dialah yang sanggup menghapus hukuman atas dosa dan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan dosa dalam kehidupan kita. Agar ketika Kristus datang kembali, kita bisa dikenal sebagai anak-anak yang setia. Jadi kita melihat di sini penglihatan ya tentang perempuan di dalam gantang ini berbicara tentang kejahatan dan kefasikan. Dan Tuhan berkata di sana ya Dia akan ya kalau kita melihat di sini saudara, perempuan itu dibawa ke tanah Sinear. Mereka akan mendirikan rumah di sana. Dan ini terjadi saudara, tanah Sinear menjadi pusat penyembahan berhala dan kejahatan. Bahkan kefasikan terjadi di sana. Ya, kita lihat di sini perempuan itu melambangkan ya penyembahan berhala, dewi-dewi yang pada akhirnya disembah. Dan itu berbicara tentang kejahatan dan kefasikan. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan melakukan firman. Karena kenapa? Alkitab berkata di akhir zaman orang yang fasik akan semakin fasik, orang jahat akan bertambah jahat, tetapi orang yang hidup di dalam kekudusan, mereka akan bertambah kudus, kata firman Tuhan. Hari ini kita bisa memilih, kita mau pilih hidup dalam kejahatan atau hidup di dalam kekudusan. Ingat, di akhir zaman orang kudus akan semakin kudus, orang fasik akan semakin fasik. Ya, kenapa? Karena memang ada kekuatan kuasa jahat ya yang akan bekerja di tengah-tengah orang durhaka membuat mereka semakin jahat. Jangan tunggu sampai murka Tuhan turun. Kalau kita mendengarkan suara Tuhan hari ini, bertobat saudara. Saya melihat hari-hari ini ada begitu banyak orang jatuh dalam dosa, gak bisa lagi keluar. Banyak orang yang datang konseling, Bu, saya mau bertobat, saya bersinah. Tapi terus jatuh dan jatuh lagi dan terus melakukan dosa yang sama. Hati-hati, jangan sampai karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau ditentukan untuk menjadi orang yang akan dibinasakan. Ya, siapa yang Alkitab berkata karena ada sekelompok orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Yang lebih mencintai kejahatan dan kefasikan. Sudah tahu bersinah itu dosa. Sudah tahu melakukan ini dan itu dosa, tapi mereka sengaja memilih terus tinggal dalam kepahitan, terus tinggal dalam amarah, terus tinggal dalam kebencian, dan tanpa mereka sadari mereka menimbun murka Tuhan atas hidup mereka. Ingat, ini bicara tentang kuasa jahat. Tuhan berkata ini adalah kejahatan mereka, ini adalah kefasikan mereka, lambang gantang dan perempuan di dalam gantang. Lalu dua wanita itu dibawa ya turun ke tanah Sinear, dibangunkan rumah dan ditaruh dia di sana. Dan karena itu tanah Sinear menjadi pusat ya kejahatan saudara. Iblis sudah membangun ya kekuatannya, kerajaannya di dunia ini. Ingat, di dalam dunia ini selain ada kuasa Tuhan, ada kuasa jahat. Kuasa Tuhan membawa kita kepada kebenaran dan kekudusan. Kuasa setan, kuasa jahat membawa kita kepada kedurhakaan dan kejahatan dan kefasikan. Karena itu kalau engkau masih mendengarkan suaranya, firman Tuhan berkata hari ini, jangan keraskan hatimu. Pilihlah untuk bertobat. Sebelum ya kuasa jahat juga menguasaimu. Karena orang yang terus melakukan kejahatan itu sama artinya dia membuka dirinya bagi setan untuk dikuasai. Mari kita mau sungguh-sungguh bertobat. Mari kita mau sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman ini saudara, agar hidup kita boleh semakin hari semakin ada dalam perkenanan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami boleh belajar dari kitab Sakaria pada malam hari ini tentang peringatan Tuhan bahwa kuasa gelap, kejahatan dan kefasikan juga memiliki kuasa, dan Tuhan yang mengizinkan dia mendirikan rumahnya dan menempatkan perempuan itu sebagai lambang dari kefasikan dan penyembahan berhala.
Kami tidak mau menyerahkan hidup kami kepada kuasa jahat untuk melakukan segala dosa dan keinginan setan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan untuk melakukan segala kebaikan dan kebenaran. Sucikan dan kuduskan kami agar kami tidak dikuasai oleh iblis hari-hari ini. Tapi kami mau sungguh-sungguh bertobat dan ikuti jalan Tuhan. Kami tidak mau jadi orang ditentukan untuk binasa karena kekerasan hati kami yang tidak mau bertobat. Berkati para suami, istri, anak-anak untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hidup kami memuliakan nama-Mu. Bapa, biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam rumah tangga kami. Masa depan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Jodoh mereka Tuhan juga yang mengatur, sehingga mereka menjaga hidup dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, mertua, kakek, nenek, oma, opa kami. Bahkan para single parent, mereka tidak pernah sendiri. Tuhan menyertai, memberkati. Buat anggota keluarga kami yang sedang sakit, hari-hari ini terbaring sakit, entah itu di rumah sakit atau di rumah, kami berdoa Tuhan, sembuhkan Bapa dengan kuat kuasa darah-Mu. Kalau sakit ini datang karena dosa, kami mohon pengampunan. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Asal ku jamah Tuhan, maka Engkau sanggup menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Berkati siap mereka yang sedang ada di dalam ikatan-ikatan dosa, yang ingin keluar dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, dari dosa-dosa homoseksual, lesbian, dari segala dosa yang menghalangi kami untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, aku mau dilepaskan dari rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba. Aku mau diputuskan dalam nama Yesus. Perkatakan saudara, kalau ada kepahitan, kebencian, dendam, amarah, kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Kekhawatiran, ketakutan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup bekerja. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus mencari wajah-Mu, mereka yang terus rindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pimpin hidup kami untuk semakin dekat dengan Engkau Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berkekurangan, Engkau cukupkan. Yang rindu punya keturunan, dibukakan setiap kandungan yang tertutup di dalam nama Tuhan Yesus. Agar roh kemandulan dipatahkan, dihancurkan. Bapa, berkati setiap mereka yang berkekurangan, mereka yang rindu punya pekerjaan, Tuhan membuka jalan. Bahkan Tuhan juga memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jamah lawat bangsa ini Bapa. Terjadi hujan pertobatan di atas bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakil dan ada seluruh jajaran kabinet yang ada, bahkan TNI, Polri. Bangsa kami dijagai Tuhan dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Dijauhkan dari pemberontakan, kerusuhan, pertikaian, terorisme. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Lawat bangsa kami agar terjadi hujan pertobatan. Orang-orang berbalik menyerahkan diri kepada kebenaran. Diberkati tanahnya, diberkati pertanian, perkebunan, pertambangan, diberkati laut, udara, diberkati rakyatnya. Terima kasih Bapa, ampuni bangsa kami Tuhan. Bahkan juga semua bangsa-bangsa yang terus setia berdoa malam ini di lima benua besar, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, negara-negara bagian yang ada dalamnya, mereka yang terus setia berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan di mana kami ada. Biar Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkati Engkau dalam hidup-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati usaha-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, katakan bersama,
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.